Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini khususnya kepada yang baru mulai belajar bahasa Arab dari nol, pengen mengenal bahasa Arab. Jadi materi sebelumnya kita berkaitan dengan isim-isim yang harus kita baca rafa atau isim marfu. Isim marfu ada 7: fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar mubtada, isim kana, khobar si inna, dan yang ketujuh tabi' bagi marfu, yaitu ada 4: na'at, ataf, taukid, badal. Jadi sebelum kita belajar tentang na'at, ada hal yang penting, yaitu ma'rifah dan nakirah, karena dalam pembahasan na'at sangat terkait sekali dengan pembahasan nakirah dan ma'rifah. Kita harus tahu dulu nakirah itu apa, ma'rifah itu apa. Jadi isim ditinjau dari sisi artinya. Apakah isim itu sudah kita kenal atau tidak ketika disebutkan? Ini dibagi dua. Ada namanya isim ma'rifah, ada namanya isim nakirah. Jadi isim ma'rifah itu isim yang sudah kita kenal. Begitu disebutkan dalam kepala kita langsung kita paham. Misalkan kita punya teman namanya si Zaid, atau si Umar. Begitu disebut si Umar, kita langsung paham, oh si Umar yang kelas itu. Begitu disebut si Zaid, oh si Zaid yang kelas 9A, kelas 7A, kita langsung paham. Itu namanya isim ma'rifah. Ada satu lagi namanya isim nakirah. Isim nakirah itu belum jelas, maksudnya enggak tertentu kepada satu benda. Misalkan disebut sekolah, madrasatun, sekolah. Jadi bisa sekolah mana aja. Ya, bisa SD, bisa SMP, bisa apapun. Jadi madrasah itu namanya isim nakirah umum, satu sekolah. Sekolah apa? Yang mana aja boleh. Ya, bukit, satu bukit, bisa bukit yang mana aja. Jadi arti nakirah itu satu isim yang umum yang bisa ke mana aja. Kucing, kitun, satu ekor kucing. Kucingnya mana? Yang mana aja. Nah, jadi isim ditinjau dari segi artinya sudah jelas atau tidak, sudah kita pahami atau tidak, itu dibagi dua. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Isim ma'rifah berarti jelas yang mana, isim nakirah umum. Nah, kita pelajari sekarang satu-satu. Jadi isim ma'rifah itu ada 6. Anwa'ul ma'arif, macam-macam isim ma'rifah. Isim ma'rifah ada 6 doang, nggak lebih dia. Isim ma'rifah yang pertama yaitu ad-dhamair, isim domer. Isim domer itu ma'rifah karena begitu disebut kita langsung paham. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, sampai seterusnya huwa. Begitu kita sebut dia laki-laki. Kita yang nyebut pasti paham. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, hum, ana, saya, masa kita nggak kenal diri sendiri. Nahnu, kita. Anta, kamu. Antuma, kamu berdua. Antum, anti, antuma, antuna. Jadi semua isim domer itu ma'rifah semuanya. Baik domer rofa atau domer nasab, seperti kita belajar sebelumnya. Iyahu, iyahuma, iyahum, itu semuanya ma'rifah. Atau domer jar, minhu, dari dia. Itu orang yang mengucapkan pasti tahu dia itu yang mana. Minhu, minhuma, minhum. Nah, jadi isim ma'rifah yang pertama yaitu isim domer. Isim ma'rifah yang kedua namanya asmaul mausulah, isim mausul. Isim mausul. Isim mausul seperti alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Kita udah belajar semua ini. Nah, ini isim mausul yang penting kalau ketemu alladzi namanya isim ma'rifah. Nah, jadi nanti kita bahas agak di materi-materi selanjutnya. Yang penting setiap isim mausul itu namanya isim ma'rifah. Datanglah si alladzi, itu orang yang menyebutkan udah paham itu. Orang Arab tentunya udah paham alladzi itu siapa. Itu arti ma'rifah, udah dikenal. Kemudian yang ketiga, isim ma'rifah yang ketiga yaitu namanya isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk. Hadza, hadzani, hadza, hadhihi, hadzani, hatani, ya, haulai. Kita sebut ini. Kita pasti tahu dong, ini meja, ini papan tulis, ini dinding, ini pulpen. Jadi isim isyarah itu isim yang sudah ma'rifah dikenal. Kemudian isim ma'rifah yang keempat namanya isim alam. Isim alam itu mudahnya nama orang. Muhammad, Zaidun, Umar, Ibrahim, itu kan setiap orang yang mengucapkannya udah paham dia siapa. Nah, itu isim alam. Nama orang atau nama negara, misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura, atau nama kota Mekah, Madinah, orang yang mengucapkannya udah paham. Itu namanya isim alam, ma'rifah. Nah.
Hayawanun, hewan. Kalau hewan itu dalam kepala kita begitu kita ucapkan hayawanun, hewan bisa hewan yang mana aja. Itu nakirah umum. Tetapi begitu kucing misalkan, kitun itu nakirah kucing, bisa kucing mana aja. Bila kucing kita kasih nama kucing kita siapa misalkan. Nah, si A. Nama kucing kita si A. Begitu kita sebut si A, kita langsung paham, oh itu nama kucing saya. Nah, jadi semalam itu nama. Kemudian isim ma'rifah yang kelima, ini yang kelima dulu. Yang keenam ini kita anggap yang kelima, yaitu isim yang ada alif lamnya. Isim yang ada alif lamnya. Setiap isim kita kasih alif lam, itu sudah dikenal. Contohnya begini. Misalkan ini Jabalun, satu bukit. Ini nakirah namanya, bisa bukit yang mana aja. Begitu kita tambah alif lam, al-jabal, ini orang yang mengucapkannya udah paham bukit yang mana yang dimaksud. Nggak boleh kita sebut al-jabal, tapi kita nggak paham bukit yang mana, nggak boleh. Dalam bahasa Arab itu kalau ada alif lamnya udah maklum. Saburatun papan tulis, bisa papan tulis yang mana aja. Begitu kita tambah alif lam, as-saburah, papan tulis, itu orang yang mengucapkannya dia udah paham papan tulis yang mana yang dimaksud. Masjidun, satu masjid, nakirah, bisa masjid yang mana aja. Bila kita tambah alif lamnya, al-masjidu, satu masjid, itu orang yang mengucapkannya pasti dia paham masjid mana yang dimaksud. Itu maksudnya ma'rifah dengan alif lam. Setiap isim yang sudah ada alif lamnya itu namanya isim ma'rifah, jelas dia. Kemudian isim ma'rifah yang satu lagi yaitu ma'rifah dengan idhofah. Arti ma'rifah dengan idhofah, isim nakirah yang lain yang dihubungkan dengan salah satu isim ma'rifah. Ada satu isim nakirah disambung dengan isim domer, jadi ma'rifah. Contoh, baitun, satu rumah, bisa rumah mana aja, itu namanya nakirah baitun. Sekarang kita gabungkan dengan domer, kita mudhafkan. Baituhu, rumah dia. Baituka, rumah kamu. Baiti, rumah saya. Jadi kita pasti udah kenal, karena kita kenal kenal dia. Begitu kita bilang rumah dia, kita juga jadi kenal. Jadi isim yang dimudhafkan itu namanya isim ma'rifah juga. Kita ambil satu isim nakirah, kita gabungkan dengan salah satu isim ma'rifah. Jadi isim nakirah tersebut ikut ma'rifah. Misalkan baitul ladzi, baitun nakirah, kita sambung dengan alladzi, baitul ladzi, rumah si alladzi, kita jadi kenal. Atau hadza, isim ma'rifah, isim isyarah, kita sambung dengan baitun, baitu hadza, rumah si ini. Rumah si ini, kita jadi baitun yang tadinya nakirah sekarang jadi ma'rifah, jadi kita kenal. Kemudian misalkan isim alam si Muhammad, kita sambung baitu Muhammadin. Rumah siapa? Rumah si Muhammad. Ya, tadinya baitun nakirah, rumah mana aja bisa. Rumah siapa? Baitu Muhammadin, rumah si Muhammad. Jadi baitun ikut ma'rifah. Kemudian kita sambung dengan alif lam misalkan. Jabalun, satu bukit. Kita nggak kenal bukit mana. Jabal Nur, Bukit Nur. Kita jadi tahu. Ya, gunung umum, nakirah. Gunung Himalaya. Begitu kita sambung gunung dengan Himalaya, kita udah tahu, oh gunung Himalaya. Nah, jadi isim ma'rifah yang selanjutnya yaitu satu isim yang dimudhafkan. Isim nakirah yang kita gabung dengan salah satu isim ma'rifah yang sudah ada. Itulah namanya isim ma'rifah. Adapun isim nakirah, isim yang bermakna umum. Jabalun, satu bukit. Bukit mana? Bukit mana aja. Talibun, seorang santri. Santri yang mana? Bisa yang mana aja. Bisa si D, bisa si Umar, bisa siapapun. Ini sepintas tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Ini penting kita dahulukan biar kita bisa belajar tentang isim marfu yang selanjutnya yaitu na'at. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.